Kami dari kelompok 5 akan menyajikan video animasi pembelajaran manajemen keuangan syariah 2 yang membahas tentang merger dan restrukturisasi perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Dwi Oktaviani, ada Amalia Utami, ada Muhammad Ilham Jaza, dan juga ada Mustaqim. Pengertian merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi, dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang atau saham di perusahaan yang baru. Jenis-jenis merger. Merger usaha dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, merger horizontal. Terjadi ketika sebuah perusahaan bergabung dengan perusahaan lain di dalam lini bisnis yang sama. Merger horizontal adalah penggabungan dari dua unit usaha atau lebih yang memiliki produk sejenis, baik barang atau jasa. Hal ini dilakukan untuk mengurangi persaingan industri, memperkuat pangsa pasar, dan memperoleh efisiensi biaya operasional. Yang kedua, ada merger vertikal. Merger vertikal berupa akuisisi sebuah perusahaan dengan salah satu pemasok atau pelanggannya. Merger vertikal adalah penggabungan antara dua unit usaha atau lebih yang mempunyai keterkaitan supplier atau pelanggan. Ini dilakukan untuk lebih menjaga kontinuitas produksi dan operasi perusahaan. Yang ketiga, ada congeneric merger. Adalah merger antara dua unit usaha atau lebih dalam industri sejenis yang tidak memiliki keterkaitan supplier atau pelanggan. Merger congeneric akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan tetapi bukan merupakan produsen dari sebuah produk yang sama, atau perusahaan yang memiliki hubungan pemasok dengan produsen. Yang keempat, ada conglomerate merger. Merupakan merger antara dua unit usaha atau lebih dalam industri yang berbeda dan tidak ada keterkaitan satu sama lain, sehingga model ini merupakan diverifikasi usaha untuk mengurangi resiko. Merger konglomerat terjadi ketika perusahaan-perusahaan yang tidak saling berhubungan bergabung. Metode dalam melakukan merger. Terdapat dua macam metode, yaitu yang pertama, merger atau fusi saham. Di dalam merger atau fusi saham disebabkan oleh adanya pengoperan saham. Pengoperan itu sendiri dapat terjadi karena 1. Akibat pembelian saham, sehingga pengoperan saham itu merupakan akibat dari perjanjian jual beli. 2. Akibat penukaran saham. 3. Dengan melakukan penukaran saham yang dilakukan dengan melakukan penambahan pembayaran menggunakan uang tunai. Cara yang kedua adalah merger atau fusi perusahaan atau Luttridge Fusio. Pada merger atau fusi perusahaan, merger terjadi akibat penggabungan perusahaan-perusahaan dari perseroan atau PT dengan kinerja yang menurun ke PT yang berfungsi. Pada umumnya, PT A memberikan kepada PT B dengan beberapa kemungkinan faktor, seperti akibat dari pembelian perusahaan-perusahaan dengan inbrank atau pemasukan perusahaan dengan tambahan pembayaran uang tunai. Dua, restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan.
Perusahaan melakukan pembenahan supaya segera lepas dari krisis melalui berbagai aspek. Perbaikan-perbaikan tersebut menyangkut berbagai aspek perusahaan, mulai dari perbaikan portofolio perusahaan, perbaikan permodalan, perampingan manajemen, perbaikan sistem pengelolaan perusahaan, sampai perbaikan sumber daya manusia. Dengan demikian, restrukturisasi perusahaan merupakan kepentingan semua pihak, bukan saja pihak manajemen, namun juga merupakan kepentingan komisaris yang mewakili kepentingan pemegang saham. Restrukturisasi juga merupakan kepentingan karyawan secara keseluruhan, karena tindakan restrukturisasi akan berdampak pada semua karyawan. Berikut merupakan jenis-jenis restrukturisasi perusahaan dapat dikategorikan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, restrukturisasi portofolio. Restrukturisasi ini merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SPU maupun anak perusahaan. Yang kedua, restrukturisasi keuangan atau modal. Restrukturisasi ini adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, rugi atau laba, laporan arus kas, dan posisi modal perusahaan. Berdasarkan data dalam laporan keuangan perusahaan akan dapat diketahui tingkat kesehatan perusahaan. Kesehatan perusahaan ini dapat diukur berdasarkan rasio kesehatan yang antara lain tingkat efisiensi, tingkat efektivitas, profitabilitas, tingkat likuiditas, tingkat perputaran aset, leverage ratio, dan market ratio. Selain itu, tingkat kesehatan dapat dilihat dari profil resiko tingkat pengembalian. Yang ketiga, restrukturisasi manajemen dan organisasi. Restrukturisasi manajemen dan organisasi ini merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Dalam hal restrukturisasi manajemen organisasi, perbaikan kinerja dapat diperoleh melalui berbagai cara. Secara lain, dengan pelaksanaan yang lebih efisien dan efektif, pembagian wewenang yang lebih baik sehingga keputusan tidak berbelit-belit, dan kompetensi staf yang lebih mampu menjawab permasalahan di setiap unit kerja. Alasan perusahaan melakukan merger usaha. Pada umumnya, tujuan dilakukannya merger adalah mendapatkan sinergi atau nilai tambah. Keputusan untuk memerger bukan sekedar menjadikan 2 tambah 2 sama dengan 4, tetapi merger harus menjadikan 2 tambah 2 sama dengan 5. Nilai tambah yang dimaksud lebih bersifat jangka panjang dibanding nilai tambah yang bersifat jangka pendek. Oleh karena itu, ada tidaknya sinergi suatu merger tidak bisa dilihat sesaat setelah merger itu terjadi. Akan tetapi, diperlukan waktu yang cukup panjang. Beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan
baik melalui merger maupun akuisisi. Di antaranya, pertumbuhan atau diversifikasi, sinergi, meningkatkan dana, menambah keterampilan tingkat manajemen atau teknologi, pertimbangan pajak, melindungi diri dari pengambil alihan. Selanjutnya, alasan perusahaan melakukan restrukturisasi. Yang pertama, adanya masalah hukum. Perusahaan yang telah masuk ke dalam daftar hitam monopoli dan telah dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau pengadilan, maka harus melakukan restrukturisasi. Hal ini perlu dilakukan agar dapat terbebas dari masalah hukum. Alasan yang kedua, adanya tuntutan pasar dan masalah geografis. Konsumen akan semakin dimanjakan dengan semakin banyaknya produsen. Apalagi di era perdagangan bebas, produsen dari manapun boleh masuk ke Indonesia. Hal ini menuntut suatu korporasi atau perusahaan untuk memenuhi tuntutan konsumen. Di antaranya menyangkut tentang kenyamanan, kecepatan pelayanan, ketersediaan produk, dan nilai tambah yang dirasakan oleh konsumen. Alasan yang ketiga, terjadinya perubahan kondisi perusahaan dan terjadinya masalah serikat pekerja. Alasan yang keempat, hubungan holding dan anak perusahaan. Kemudian yang kelima, perlunya melakukan image perusahaan dan fleksibilitas manajemen. Alasan yang terakhir, terjadinya pergeseran kepemilikan atau akses modal yang lebih baik. Para pendiri perusahaan biasanya memutuskan untuk melakukan go public setelah si pendiri menyatakan diri sudah tua atau tidak sanggup lagi menjalankan perusahaan. Perubahan yang paling sederhana adalah mengalihkan sebagian kepemilikan kepada anak-anaknya. Tetapi, cara ini seringkali tidak cukup. Atau dapat pula menjual sebagian sahamnya dengan tujuan supaya akses modal menjadi lebih luas. Sebagai dampak dari tindakan ini, struktur kepemilikan otomatis akan berubah. Contoh restrukturisasi perusahaan pada PT Merpati Nusantara Airlines. Merpati Nusantara Airlines adalah salah satu maskapai penerbangan nasional yang seharusnya dimiliki sebagian besar oleh pemerintah Indonesia. Maskapai ini mengoperasikan jadwal penerbangan domestik dan juga internasional ke daerah Timur Timur. Pada tahun 2014, Merpati menangguhkan seluruh penerbangan dikarenakan masalah keuangan yang bersumber dari berbagai hutang sebesar 7,2 triliun rupiah. Menurut Ketua BPK Hadi Purnomo, kerugian tersebut terjadi karena pengelolaan Merpati yang tidak efektif dan efisien, karena perencanaan bisnis yang tidak memadai, manajemen operasional yang buruk, serta pemeliharaan dan pengadaan armada yang tidak tepat guna. Restrukturisasi keuangan adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kondisi keuangan dari sisi ekuitas PT Merpati Nusantara Airlines saat ini adalah sebesar 9,51 triliun rupiah. Ekuitas yang cukup besar ini seharusnya adalah dana segar bagi perusahaan untuk memperluas bisnisnya.
Namun, karena hutang yang sangat besar, maka perusahaan tidak bisa mengembangkan bisnisnya. Dalam hal jumlah ekuitas ini, pemerintah telah memberikan suntikan dana sebesar 400 miliar rupiah kepada PT MNA. PT MNA harus merestrukturisasi kinerja keuangannya dengan konsep low cost seperti mayoritas maskapai penerbangan lainnya. Kemudian, untuk mendapatkan suntikan modal yang cukup besar atau agar terjadinya leverage buyout, maka PT MNA harus siap diakuisisi sahamnya oleh investor yang bersedia menjadi pemodal merpati. Adapun secara umum, konsep restrukturisasi terhadap keuangan yang harus dilakukan PT MNA adalah menghapus bunga, denda, provisi, konversi saham atas utang pokok, pembayaran hutang secara tunai dengan waktu tenggang dan dicicil dengan waktu tertentu. Sementara secara total nilai tagihan PKPU Merpati mencapai 10,95 triliun rupiah. Perinciannya terdiri dari kreditur preferen senilai 1,9 triliun, konkuren senilai 5,99 triliun, dan separatis 3,87 triliun.